Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba menangani unit yang ini ya guys. Dan ini udah banyak tambahan gini. Untuk bongkarnya agak lumayan. Ini tipenya DOHC atau Double Overhead Camshaft. Kita coba hidupkan mesinnya. Suara sih kayak di tengah gini ya guys. Jadi suaranya itu kayak suara di tengah sini, enggak di atas. Coba gasnya, digas-gas. Suara yang lain itu kayak normal aja di sini. Suara etek-eteknya itu loh, ada lato-latonya ini. Oke, matikan. Jadi yang bikin risih banget itu suara lato-latonya di sini. Ada suara etek-etek gitu, teman-teman. Kalau ini kan tipe Nokonas double ya, teman-teman. Pada Nokonas double itu kalau Nokonasnya oblak atau Nokonasnya bermasalah, ya suaranya kayak gitu juga. Cuman ini suaranya rata banget. Jadi suaranya itu sangat stabil. Lato-latonya itu konsisten gitu, nggak ngacak. Nah, kalau noken as biasanya suaranya ngacak, teman-teman. Jadi suaranya itu tidak memiliki ritme yang sama gitu loh. Kadang banter, kadang kencang gitu. Kalau ini ajak stabil, ya suaranya itu stabil banget. Jadi tek 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 udah, kayak lato-lato banget lah. Kalau pengalaman kita sih kalau di area noken as itu suaranya nggak konsisten. Jadi kadang beragam, ada beberapa suara gitu. Ini satu suara. Kita coba dengar lagi. Nah, kan konsisten banget suaranya. Ada tek 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 tek, ya konsisten nggak suaranya? Konsisten banget. Udah keburu panas. Oke, ayo kita bongkar. Oke teman-teman, ini kita ngelepas berbagai variasi tambahannya dulu ya. Agak lumayan banyak. Namun sekali lagi pengalaman itu ada bagusnya. Tapi setiap motor itu kadang memberikan pengalaman yang baru ya. Pada kasus motor ini yang saya dengar suaranya konsisten. Itu biasanya dari ketukan yang konsisten. Kalau jarak gap batang klep dengan tonjolan penonjoknya mengalami perubahan situasi, pokoknya di area noken as lah. Itu di area noken as itu biasanya sih setahu saya itu kalau kayak noken as oblak ya, noken asnya itu goyang, itu bunyinya nggak konsisten teman-teman, jadi ngacak. Kalau ini nggak, saya coba ulangi lagi ya, ini nggak stabil. Suara yang konsisten itu biasanya suara piston. Ini biasanya sih ya, pengalaman SOHC. Kalau ini kan DOHC. Nah, itu suara piston, suara pen piston, kemudian suara pen
kalau motor tipe Temlar, kalau tipe Temlar ya, itu di pen Temlarnya. Nah ini kan nggak pakai Temlar nih. Nah yang ini nggak pakai Temlar. Apanya nih guys? Suaranya kok kayak gini. Kemudian berikutnya adalah suara batang klep goyang. Batang klep yang lobok itu biasanya konsisten. Hanya beda durasi. Dalam arti kalau kenceng ya kenceng, kalau pelan ya pelan gitu. Tapi nggak ngacak. Dia konsisten bunyinya. Tek 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 bos. Oblak atau batang klep yang longgar. Itu gitu. Kemudian berikutnya apa sih? Ya di area itu sih. Intinya nggak tahu lah. Kita lihat aja nanti apa aja yang rusak. Jadi suaranya geremengan. Nah kabel awas, saya nggak tahu loh kabel kayak gitu gimana ngerangkainya. Oke ya, untuk yang punya motor saya nggak pengalaman nih masalah perkabelan tambahan kayak gitu. Ngambilnya gimana, jalurnya dari mana, aku nggak ngerti. Oke. Oke guys, kita spill satu-satu untuk kondisi daleman headnya dulu. Untuk setang kayaknya nggak terlalu bermasalah. Kita lihat masalahnya ada di sini. Ini popokan ya teman-teman. Jadi loken asnya ini udah dipopok ulang, pemopokan ulang satu. Ini bekasnya dilas gitu. Nah ini juga. Oke, untuk suara yang timbul kita masih belum yakin 100% masalah ada di bagian headnya, karena suara ada di tengah lebih dominan. Untuk bagian atas nggak begitu suaranya, cuman kalau panas ini kemerayak, suaranya kemerayak ya, ada suara kasar di putaran tengah. Kalau posisi langsam itu suara ketukannya kayak lato-lato gitu, tak tak. Masalahnya ada di satu ini guys. Jadi di sini tuh udah kemakan gitu. Nah ini, dan ini udah longgar banget. Ya, ini akan menyebabkan oblak pada titik tarik dari gigi kamprat itu sendiri. Kemudian bagian sininya ini sudah mengalami dislap, dalam arti biar lebih rapat ya, tujuannya itu biar rapat, biar ngepres gitu. Ini sudah dikurangi biar tambah kenceng di sini. Nah yang jadi soal itu di sini longgar. Kalian bisa lihat space-nya di sini. Nah ini ya. Nah ini ekstra longgarnya teman-teman. Jadi longgarnya kayak banget gitu. Nah kalau dilihat dari sini lebih kelihatan lagi. Nah itu
Jadi posisi napak kenceng gini. Nah, ini napak rata ya. Cek. Tuh. Tuh. Kita balik seperti ini. Nah, di sini. Jadi kalau ini dipapas, itu akan membuat dia ngepres ke bawah kencang, tetapi kanan kirinya nggak bisa. Jadi dia tetap ada gerakan gini, nggak gini. Ke atas ke bawah mungkin nggak, tapi ke kanan ke kiri. Nah, ketika ke kanan kiri ini bergerak, itu akan menciptakan ketukan di sini. Nah, ini makanya agak aneh. Nah, kalau tipe Honda kan kayak gini, ada pelatuknya ya kan, cuma nggak bisa di setel ini nggak bisa di setel bos. Nah, kita ini yang apa ini? Nah, ini cuy. Yang bikin suara itu pukulan dia ke dia. Nah, tak 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 tak. Karena kalau pada tipe DOHC kayak FU gitu kan nggak pakai kayak ginian ini pak. Nah, nggak pakai beginian pak, ya kan. Nah, kalau ini bentur ya, dia bentur ke sini. Setiap kali jalan dak dak, itu akan menciptakan dua suara. Suara pertama jarak dia sama dia, terus ini sama dia bunyi di sini. Jadi ini bunyi. Makanya suaranya konsisten. Tek 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 gitu. Tonjolan ini menghantam ini. Nah, ini seblok blok. Ini di sini jadi suara. Tak 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 tak. Nah, tadi saya ukur celahnya, ini udah lebar banget jarak antara apa? Posisi TOP-nya tadi, selah labnya ini. Nah, di sini udah gede banget, udah terlalu lebar. Nah, ini nggak bisa di setting. Maksudnya mau berapa. Ada dua kemungkinan, bisa dari batang klep yang keganjel kotoran, makin tinggi, maka ini makin jauh. Atau memang noken asnya yang sudah mulai mengalami perubahan derajatnya. Ini kan gini pak. Nah, kita kasih lihatnya kayak gini, dia gini. Nah, ini masalahnya gini. Jadi gerak naik turunnya ini, nah kayak gini enggak, karena ini udah dipapaskan. Otomatis ini ngepres pak ya. Ini ngepres kencang, ngejempet dia kencang. Jadi gerak kayak gini nggak ada, tapi kayak gini. Karena di sininya longgar dan samping kanan kirinya longgar. Jadi dia gini gampangnya. Nah, ketika dia gerak dikit, maka akan membuat ketukan jadi berbeda di sini. Karena mengalami perubahan, geser. Tek, 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 tek. Itu teori sederhananya. Masih analis ya. Terus di sini juga ini aus nih. Nah, ini kemakan ini. Nah, yang ini kemakan, tapak duduknya kemakan. Ini juga, yang ini juga. Terus, ini harusnya nggak kasar banget sih harusnya. Biasanya bunyinya nggak kayak lato-lato lah. Sepengalaman saya nggak kayak lato-lato. Ini kan kayak lato-lato gitu. Karena ini harusnya suaranya itu ngacak. Jadi kadang rame, kadang enggak. Kalau di sini suaranya kembrayak, harusnya kembrayak. Kalau ini kempletek ya, suaranya kempletek, bukan kembrayak. Sekali lagi, Anda bisa dengar videonya. Kalau mungkin perbedaan audio ya, sini sama lokasi. Jadi di sini saya nggak begitu yakin kalau ini penyebab suara lato-latonya di sini. Nggak begitu yakin. Satu. Nah, justru timbul suara lato-latonya, saya berpikirnya di sini. Suara lato-latonya ini malah menurut saya sih. Coba sini, kembalilah ke pengalaman ya. Kalau saya belum pengalaman nih di motor kayak beginian. Beberapa orang kan ngira stut ketengnya ya kan. Ini tuh luka bos. Nah, terus kalian ada lihat garis melintang seperti itu? Ini garis honing kayaknya. Nah, ini di sini kalian bisa lihat juga tuh gambarnya. Nah, jadi ini ngombak teman-teman. Ini bergelombang ini. Kalian lihat kayak bayangan hitam itu di sana. Nah, kalau teman-teman lihat bayangan hitam ini jelegong. Jadi ini ngombak ini. Nah, itu bukan kotoran ya teman-teman. Ini udah saya lap nih. Ini saya bersihkan. Set.
Ini bukan diasil kan? Ini bukan tipe diasil ya. Jadi jangan disamakan antara motor diasil sama bukan. Nah ini perhatikan. Tuh. Kalian lihat celahnya. Nah ini yang bikin bunyi konsisten. Kalau saya sih lebih feel-nya ke ini. Ini terlalu longgar pak, jadi bunyi etek gitu. Loh kok nggak ngebul? Oke, kita bicara soal ngebul ya pak ya. Ngebul itu masalah di ring. Ini motor ngebul sebenarnya, cuman ngebulnya masih tipis karena ringnya masih mampu bertahan di ring oli atau ring bilasnya masih mampu menyapu bersih. Kemudian ring kompresinya juga masih cukup lumayan bertahan. Nah buring udah kelihatan, buringnya ngantong, ngombak. Nah itu yang bikin suaranya konsisten, gitu. Karena kalau di area sini ya sekali lagi teman-teman, itu bunyinya ngacak, ngawur gitu, bunyinya nggak konsisten. Opiok, tergantung pada nilai putaran. Sebenarnya motor ini ngebul tipis tapi belum kelihatan. Nah di sini ringnya rapat banget, jadi selama ini bertahan di ring aja. Jadi untuk nilai pistonnya longgar. Nah itu kan piston longgar bikin bunyi bos, etek gitu lato-lato. Nah ini untuk ringnya kita perhatikan masih rapat banget. Atau bisa jadi ini motor udah ganti ring shaker aja sih mungkin. Nah nih soalnya motor udah masuk bengkel ceritanya. Oke kita sekarang lihat celah ringnya. Nah tuh ini ringnya rapet, itu 05 paling. Nah kalau dilihat kayak gini kayak lebar banget ya tuh. Tapi ini masih 0,5an, belum meregang. Kalau dari cahaya kelihatannya kayak lebar ya, karena nilai pembiasan cahaya. Kalau dilihat kayak gini enggak. Nah itu pak ya, ringnya sempurna rapat, makanya nggak ngebul. Saya nggak tahu untuk ringnya di sini nggak ada nomornya, sini nggak ada nomor jadi nggak kelihatan. Jadi ganti piston. Kalau bagian ini akan menciptakan suaranya gembrayak, ngerti gembrayak? Kalau orang Banyumas tahu lah gembrayak, krek digas stasioner krek gitu. Soalnya tadi saya sempat ngecek dulu waktu kalian lihat kan, waktu analis tadi. Di sini kalau di press, nah ini di press sama ini. Nah ini sama benda ini. Oke. Gini ya gaing. Ini nggak ada celah. Jadi tidak goyang naik turun, tapi ada gerak depan belakang dikit, tapi untuk gerakan kayak gini nggak ada. Bisa dikatakan ini cukup rapat, cuman celah di sini gapnya terlalu lebar. Nah di sini gapnya ini terlalu lebar, ibarat setelan klep itu setelannya kurang rapat gitu teman-teman, jadi terlalu longgar. Nah itu pun bunyinya tek bukan tek, bukan lato-lato. Nah waktu mesin masih dihidupkan, suara dominan di buring. Suara cenderung di bagian buringnya, bukan di headnya. Beda, suara di head sama di blok buring itu beda. Itu begitu. Masalahnya gini ya teman-teman. Ini motor tuh punya masalah di nokenasnya. Nokenasnya mungkin bermasalah gitu. Kemudian dilas, ceritanya ini dilas udah beres, tapi suara etek-eteknya nggak hilang. Ya kayak tadi lah, pokoknya lato-lato banget gitu.
Nah, pada tipe knock double atau DOHC ini, apabila terjadi kelonggaran, salah satu itu nggak ada yang suaranya kayak gini. Setahu saya suaranya kempreyak, ngeclek, kayak suara rantai kendor lah, bawaannya gitu. Digas, nanti gini. Terus dia itu berubah-ubah. Jadi kalau pagi-pagi betul suaranya kenceng banget ya. Kalau baru bunyi suaranya kenceng. Nanti kalau udah kena oli banyak, suara agak berkurang. Itu di sini suaranya agak berkurang. Itu masalah di knock itu gitu. Setahu saya, sepengalaman saya sih. Lah, ini suaranya sejak bunyi pertama dihidupkan sampai beberapa saat suaranya konsisten. Ya naik turun mengikuti putaran gas. Perubahan suhu tidak terlalu menciptakan suara cuma kalau makin kencang makin jerit ini. Lah terus dari pistonnya ini kesentuh, ini kayak nggak kesentuh. Lah sebelah sini tuh. Di sini kena, di sini kena, di sini kena. Ini in. Nah, kan gini. Ini posisi in, berarti ini di atas, ini di bawah. Nah, di sini gini kayak ngambang, Pak. Kayak ngambang kan? Nah, di sini juga kayak ngambang. Sementara di sini kena gesekan ekstra tuh. Tuh. Ini bagian bawahnya. Lalu kita lihat buringnya. Nah, buring yang ada kantong bayangan hitamnya itu di bagian bawah. Tuh. Di bagian bawah itu hanya ada satu titik dan ada parudan kayak gitu satu. Sementara yang di atas lebih banyak. Nah, tuh Pak, lebih banyak tuh. Itu kenapa? Karena piston lobok. Sekarang kita coba teorikan sederhananya gini. Teori sederhananya. Karena kita lihat di dalam buring kan susah. Nah, gini Pak. Anggaplah ini garis buring. Piston ini di bagian bawah, ini di bagian atas. Kenapa atas lebih ngandrong? Karena piston kan gini. Maju, ya kan? Begitu mundur dia ketarik. Set, set gini Pak. Akan ada sudut miringnya. Karena apa? Poros sengkol kan bulat. Jadi setik tariknya itu ada ke atas, ada ke bawah. Ibarat ini setang kan gini. Nah gini Pak, gini. Ini pergerakan setang gini. Ada doglak-dagleknya. Jadi ke atas kayak gini. Nanti lurus ke bawah, TMB. Nah kayak gini. Nah di titik setengah putaran TMB. Jadi ini kan tema, ini TMB. Nah di sini kan setengah. Posisi setang lagi nunduk atau sedang seperti ini. Nah pada posisi seperti ini, otomatis beban tariknya berbeda Pak. Ini piston pasti akan mengalami titik kayak gini. Karena ketarik gini, mundur kan. Ketarik mundur set, ya kan. Nah nanti majunya begini. Set, 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 set. Kalau ini lurus Pak, lurus. Cuman tengklak-tengkloknya beda. Sebab ininya tengklak-tengklok. Nah ini naik, nanti dia turun dia di sini. Nah ketika dia naik sini Pak. Nah di sini Pak. Ini akan terjadi titik tengok dia. Kayak gini. Ini tengok dia, tengklok. Tek. Karena kedorong. Yang didorong sininya. Nah, karena ini lobok sehingga dia tidak bergerak lurus sempurna. Makanya ada deglok. Kalau lagi kayak gini deglok. Nanti turun gini. Terus kayak gini. Gampangnya dilihat mata kalian gitu loh, Pak. Lah, akhirnya menciptakan titik gerus. Nah, ini jadi titik gerusnya ini. Nah, itu. Persis posisi setang itu di setengah lingkar. Nah ini di antara TMA dan TMB dia lagi kayak gini. Otomatis si piston itu nabrak satu sisi dak. Makanya di sini terjadi lukanya di sini dan di sini karena gini. Duk ser kan kena. Nanti baliknya duk sininya. Karena lobok. Kalau pas nggak gitu. Kalau dia nggak lobok dia nggak dengkla-dengklo Pak. Center aja. Ini udah kelihatan masalahnya ya, Mas. Di sini. Kalau mau ngilangin suara ya ini dulu. Ini mau di model kayak apa? Ya udah kayak gini sih ya. Ini udah kayak gini. Dia tetap ada suara. Cuma nggak lato-lato banget. Nanti celah ini diatur. Nah caranya gimana? Klepnya disekur dalam. Disekur otomatis batang klepnya kan naik. Ya kan? Batang klepnya naik. Sehingga nanti celahnya di sini nggak terlalu lebar. Untuk ini tadi saya cek kenceng. Ini kenceng Pak. Jadi nggak ada gerak naik turun karena beban tarik rantai keteng itu ke bawah. Jadi kayak gini. Nah kalau kayak gini pasti bunyi banget. Klek 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 klek. Bukan etek-etek. Ini. Nah dia gerakannya gini lah. Ketarik antara dia dan dia
ini kan ketarik ke sana, ini ketarik ke sini, ini merenggang. Dia ke sana, dia ke sini, ngantemnya. Nah, itu harusnya tidak menimbulkan suara sekeras itu. Harusnya. Nah, ini kalau mau ganti ya silahkan. Saya sih nurut-nurut aja. Kalau masnya mau ini dibenerin, ini bikin berisik nggak Mas Bun? Bikin. Tapi berisiknya itu kemprayak, kemplepek, ya layaknya klep kendor gitu loh. Kayak suara klep kendor. Itu suaranya di sini. Nah, yang lato-latonya ini. Masalahnya ini di sini. Suara lato-latonya. Jangan berpatokan ngebul. Kalau piston longgar harusnya ngebul dong. Nah, kan saya udah jelasin, ini ringnya mampu bertahan. Loh, ini kelihatan kan tadi udah saya kasih lihat. Loboknya angudzubillah gitu loh, Pak. Tuh, bablas, Pak. Ini mah melebihi motor racing ini. Kalau motor balap kayak gini, Pak. Gancet soalnya buat ngebut full time. Nah, ini kan motor harian. Ya paling nggak ada ininya lah. Nah, ini kan goyang tuh, Pak. Tuh, saya kasih lihat nih. Tuh, Pak. Lobok banget ini mah. Goyang dompet di dalam. Jadinya timbul suara lato-lato. Begitu ya, teman-teman. Dan untuk yang punya juga, ini untuk CB-nya kayak gitu, Mas. CB-nya. Jadi ganti piston. Kita ganti piston dulu deh berpikirnya. Nah, nanti tinggal masalah headnya. Headnya itu bagusnya sih. Kalau bicara bagus mana, ya bagus ganti. Kalau bicara bagus-bagusan, bagus gimana? Bagusnya diganti satu set. Karena ini lu udah aus semua ini. Ini aus, ini aus, ini aus, ini aus. Dan ini popokan. Ini asnya popokan, Pak. Ya, jadi piston ini ganti seset, udah beres, dijamin sembuh. Nah, kalau mau diakal-akalin lagi, kalau bagian headnya berat, saya nggak bisa, duitnya mahal. Ya paling piston, beliin piston kan nggak mahal-mahal banget. Nanti bagian sini ya main setting lah, dirapetin lah gapnya apa gitu. Cuma kalau gapnya dirapetin, kamu suka touring nanti kecewa. Karena motor touring itu gapnya jauh. Kalau rapat nanti loyo, panas loyo, makin panas makin loyo. Itu kalau gap rapat. Jadi pertimbangan ada di Anda, kembali ke Anda. Begitu kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Nah, motor ini punya masalah satu, riting mati. Kemarin sempat dicek, noken asnya rusak. Sama bengkel sebelumnya noken asnya dibuput sama disepanke. Oke. Buat jalan mesin panas, indikator overhead nyala. Bunyi suara srek-srek-srek, habis turun mesin. Nah, ini kronologi dasar motor ini habis turun mesin. Nah, kita sekarang akan coba tes dulu untuk kali pertama setelah dinaikkan. Ini sudah dinaikkan ya, teman-teman. Nah, ini kita dengerin suaranya sambil jalan. Nah, ini suara mesinnya. Ya, oke. Kita coba jalan dulu ya, Pak ya. Ini ada windshield-nya di depan saya. Nah, ini habis turun mesin, saya juga turunkan lagi. Suara mesin adem, les-les. Saya sekarang di gigi berapa ini lupa. Apakah akan ada hambatan? Gigi sudah bertambah. Maksimum gear, tapi saya masih berjalan pelan. Turunkan gigi, oke, normal. Turunkan gigi lagi. Saya turunkan lagi. Kita menurunkan kecepatan.
Hukum setirnya agluk-agluk ini. Kerasa banget kalau belok. Hukum setirnya kayak kendor gitu. Saya baru menggunakan kecepatan 30 km per jam, belum lebih. Ini saya pakai I2 dan kita, aduh rapat banget jalanannya. Ada telat di RPM atasnya, jadi kayak ngayun gitu teman-teman. Di gasnya kerasa banget. Ini masalah di injektor ini. Jadi kalau gasnya ditarik mentok itu ngayun teman-teman. Scanner. Ini indikator giginya nggak nyala ya. 1, 2, 3 ini nggak nyala. Netralnya tok yang nyala ya. Oke, suara mesinnya bisa didengar sama teman-teman. Ini mesin udah standar motor CB. Oke, kita cek di scan. Saya curiga TPS-nya, karena delay teman-teman, ngayun di RPM atas aja sih, kalau di bawah enggak. Jadi di atas ngayun. Oke ya, perhatikan teman-teman, ini bukan gas, ini derajatnya, ini tegangannya, ini TPS ya. Di sini adalah TPS, saya kasih kuning. Nah, teman-teman perhatikan di kuning ya. Perhatikan derajatnya sama tegangannya. Jadi kalau kita putar gas, derajatnya akan naik sesuai dengan kemiringan daripada koinnya. Ini harusnya naik. Fokus di gas. Nah, derajat bukaan 13, 20, 2, 3. Nah, bukaan gas masih saya tarik mentok di 19 derajat ya, bukaan gasnya, tapi tegangannya turun. Kita turunkan, tek, nah malah naik. Perhatikan, jadi sini 0 derajat, gas dibuka, set, 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 hanya sampai 3. Nah, ini kepala 3 ya, harusnya 4, kepala 4, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ketika menginjak 4, turun lagi. Nah, itu Pak. Kalau gasnya dipentok malah makin turun. Kalau gasnya digantung, dia di angka 3. Tarik, 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 tarik. Nah, turun lagi. Hop. 388, 394, 402, 404. Nah, ngejluk Pak. Ini yang bikin ngayun Pak. Ketika gasnya dipentok, dek, malah TPS-nya turun. Otomatis kita lepas gas jadinya ngayun. Ini udah jelas.
TPS-nya trouble ya. Selebihnya untuk rasio, tunggangan, kopling dan lain sebagainya ini udah oke. Suara mesin udah oke, tinggal ngayunnya ini di sini di TPS-nya. Nah, ngejluk toh. Masih balik kok. Nah, derajatnya ikut turun roh. Set. Nah, turun toh. Mudun Dewi. Ini kan derajatnya 38, 46, 54, 62, 67. Nah. Tuh derajatnya turun, bukan gasnya tuh. 64 harusnya naik terus sampai ke 90. Ini turun semua. Trouble-nya di sensor-sensornya ini. Kalau kita ngegasnya pelan nggak masalah, tapi kalau disentak ngejluk, bukan gasnya ikut turun tuh. Maksudnya derajatnya, bukan hanya tegangannya saja tuh. Oh, itu turun kan di angka 20. Nah, kalau kita coba di 20, set 11, 12, 13, 17, 19, 20. Nah, memang segitu. Nah, harusnya tek kecil semua. Nah, ini tidak terdeteksi ya, teman-teman. Kalau yang dideteksi di sini sensor temperatur mesin atau EOT-nya atau di sensor radiatornya. Ada? Nah, itu EOT-nya. Di sini bermasalah kelihatannya gitu. Yang lain nggak ada. Jadi kalau TPS itu biasanya tidak terdeteksi rusak ya, teman-teman. Kita hapus. Sudah bisa dihapus. Oke ya, sudah bisa dihapus. Semoga cuma tadi soketnya belum mapan atau gimana. Kita masuk ke penyesuaian penyetelan. Kita reset, hubungkan ke memori, yes, on, off, on. Reset TCM berhasil. Oke, ulangi lagi, off, on. Oke, kita ulangi lagi sampai 3 kali, off. Oke, kita lihat perbedaannya setelah di reset. Sensor O2 nya normal. Tadi kan di angka berapa itu? Nah, di sini kan tadi angkanya berapa? Sekarang wis beda. Kita ke sini, RPM nya kita ke bukaan gasnya lagi. Beseset. Nah, masih sama, turun drastis. Dan ini gas tidak saya turunkan, Pak. Nah, ini bikin ngayun, Pak. Jadi kalau kita sudah 60 derajat, dia turun derajatannya juga ikut turun. Diotek-otek coba. Malah turun derajatannya. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini normal. Dihidupkan lagi, coba kita lihat perubahan sensor O2 nya.
nanti akan mengalami perubahan. AFR 1376 full trim 7. Ini normal, Pak. Jadi untuk masalah kompresi, injektor dan lain sebagainya sudah beres. Angel sensornya, waktu pengapian injektornya di angka 2, ini udah benar. Nah, masalah yang tidak kedetek ini bukan gas tegangan sama derajatnya, ini turun drastis. Nih. Hah? Ini udah. Kalau limit itu kan mengikuti ritme putaran mesin, tapi kalau kondisi diem enggak ngayun, jadi mesinnya itu bertahan di RPM tertentu. Kalau ini kan turun dewe, deng gitu. Kalau limit kan nggak marahin ngayun, bro. Mestinya nggak bikin kita nggak nyaman. Di gas melayu, tapi kalau limit kan kalau ini turun, nah gitu loh, beda. Mulai normal ya. Debit BBM angka 9. Full trim dan lain sebagainya normal. Injektor oke. Timing pengapian stasioner di angka 7. Cukup. Tinggal soal sensor TPS. Nah, itu masalah di situ. Jadi kalau nggak ngentak gasnya jangan sampai pol, itu nggak ada masalah, akan lari terus. Contohnya kita ngegasnya gini, ngurut. Tapi kalau kita ngup, itu malah ngedrop. Dengar. Gasnya harus di bawah, mentok itu 60 derajat, bukaan koin, dan TPS membacanya seperti itu. Tinggal diganti aja alatnya itu antara TPS ya, dan sensor lainnya di sana. Wis beres. Dan itu gondeng loh ya, koneksi loh ya. Jadi satu barangnya antara sensor TPS dengan yang lainnya. Nggak kayak Honda Beat, itu kan dia single TPS-nya. Mungkin kayak gitu. Atau TPS-nya terpisah. Kalau itu ya CF nyatu, modelnya nyatu, jadi satu paket. Overall untuk masalah mesin, Pak, kasus motormu kemprasa, motormu ora pena, iki wis halus, wis stabil dan lain-lain. Tinggal masalah ngayun. Terus kom setir, Pak. Ini kom setirnya sampean itu aglo-aglo. Kalau di apa namanya? Kom setirnya aglo-aglo, kalau di kencengi beloknya seret. Nah, itu harus ganti kom setir kalau mau. Ini tidak ada instruksi di kertas. Keluhannya suara kasar, nokenasnya sudah bubutan, kemarin dibongkar juga memang begitu. Kemudian apa lagi? Ya wis kayak gitu.
Nah, masalah sensor itu juga nanti kita carikan dulu, Pak. Soalnya di sini nggak ada. Nanti dipasang sampai digas itu normal, karena itu bagian dari perawatan secara mesin ya. Kalau masalah alhamdulillah, masalah mesin udah pasti tunggangan, tarikan dan sebagainya kita pikirkan. Tapi kalau komstir saya nawar dulu, nego dulu. Maksudnya mau digarap sekalian apa enggak? Karena itu eksternal. Kalau sekalian ya nanti diganti sekalian. Kalau soal TPS itu ya sampai sempurna gitu loh, sampai gasnya itu ditarik enak, jas. Kalau masih ngayun, ngombak dan lain sebagainya masih dipertangani gitu, kayak gitu. Kurang lebih matur suwun buat semuanya. Untuk saat ini kita menunggu spare part, yaitu menunggu kalau TPS-nya mau ganti paket. Kalau komstir juga nunggu mau ganti apa enggak, nyong tidak urusan kalau komstir. Tapi kalau mesin ini bagian dari cita rasa garapan sih, kayak gitu. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.